Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melangsungkan kajian kembali Kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Tentu saja kita sudah semuanya mafhum bahwa kitab ini sebagaimana juga kitab-kitab yang lain dari Maulana Rumi, yaitu berbicara tentang gemuruh cinta ilahiyat, yaitu kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ridha ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina li syamradina zahiran batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولياءك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Habbat berhembus ar-rihu apa angin, fa'asqatat maka menggugurkan itu angin al-warda kepada bunga mawar, fawqa ru'usis syaribin di atas kepala para peminum itu. Wajah dan datang al-habibu siapa kekasih, wasabah dan menuangkan kekasih al-madam terhadap tua fi agdahil ahibbah di kendi-kendi para kekasih. Fadhahaba maka menjadi hilang as-sumbul apa bulir an-nadir yang ranum bironakil atarin dengan pesona para perlente wasafaka dan menumpahkan an-narjisu apa bunga narsis athamilu yang mabuk damal oqala terhadap darah para intelektual. Pertama istilah angin ya. Habbatir rih, angin berhembus. Nah, di dalam puisi-puisi sofistik, angin itu berarti penghubung antara pecinta dengan kekasih. Jadi ketika antara pecinta dengan kekasih itu terbentang sebuah jarak, maka yang menghubungkan keduanya itu adalah angin. Karena itu si pecinta bilang, angin sampaikan salamku kepada kekasihku yang ada di sana. Jadi ini ya melambangkan antara jarak antara kita sebagai pecinta dan Allah
sebagai Maha Kekasih. Jadi kita mesti mempersonifikasikan diri sebagai pecinta, dan karena itu kita belajar beribadah dengan nafas cinta, dengan basic cinta. Jadi, kalau selama ini kita merasakan cinta kepada sesama makhluk, coba cinta itu transendensikan dan kita belajar merasa jatuh cinta kepada Allah. Kalau di kalangan para makhluk banyak sekali bertebaran cinta, sesungguhnya dari manakah cinta-cinta itu kalau tak datang dari asal usulnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba nanti rasakan, kalau kita sampai bisa beribadah, bersembah sujud dengan nada dasar cinta, itu nikmatnya menjadi luar biasa. Kenapa orang-orang kok sulit untuk istiqomah? Itu karena belum jatuh cinta. Ketika orang sudah jatuh cinta, secara otomatis dia pastilah istiqomah, karena sudah merasakan kenikmatan yang diinginkan untuk tidak pernah lepas. Jadi istiqomah itu adalah kenikmatan yang tidak diinginkan untuk lepas. Jadi karena itu terus menerus. Betapa sangat berat ya, kita mendekatkan diri kepada Allah tanpa adanya basic cinta. Karena itu wajar kalau orang males-malesan sholat, itu bisa dikatakan wajar. Kenapa? Karena belum sampai kepada kecintaan. Kalau sudah muncul kesadaran cinta ilahiyat, maka males-malesan itu akan ditekuk, akan dilumat, akan dihilangkan oleh adanya gemuruh cinta itu. Nah, sebab itu jangan dibiarkan hati ini menyembah Allah Ta'ala dengan perasaan hambar, dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun. Jangan dibiarkan. Tapi berusahalah untuk menyembah Allah dengan gemuruh kecintaan. Itu dengan demikian, jarak itu berarti sudah kita tekuk. Di sini disebutkan angin itu berhembus dan menggugurkan bunga-bunga. Nah, angin tadi merupakan simbol sebagai perantara. Dan bunga-bunga itu tak lain merupakan simbol dari keindahan rohani. Ketika bunga-bunga itu gugur karena dihembus oleh angin kerinduan atau angin cinta, maka di tangkai bunga-bunga yang gugur itu akan muncul bunga-bunga lagi yang jauh lebih indah. Tidaklah lepas nuansa rohani yang indah dari diri seseorang, kecuali dari tempat lepasnya itu muncul nuansa rohani yang jauh lebih mengasyikkan, lebih indah, lebih menawan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah tahu nikmatnya kangen kepada Allah, yang sudah tahu nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang seketika Allah itu melenyapkan adanya perasaan indah di dalam hati orang itu. Seketika dilenyapkan adanya kewangian-kewangian rohani, keindahan-keindahan rohani. Tapi setelah itu kemudian digantikan oleh hadiratnya adanya keindahan-keindahan yang jauh lebih bermutu, yang jauh lebih menarik. Jadi angin berhembus menggugurkan bunga-bunga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengganti bunga-bunga yang gugur itu dengan bunga-bunga yang jauh lebih bermutu, yang jauh lebih hebat lagi. Karena begini, kecintaan kepada Allah Ta'ala itu
keindahan cinta di hadapan hadiratnya itu tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Orang bisa mengalami perasaan termabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala. Tapi perasaan termabuk-mabuk itu tidak ada batasnya, tidak ada finishnya. Dan semakin termabuk-mabuk orang kepada Allah, orang itu akan menjadi semakin cerdas. Siapa orang mabuk anggur rohani, maka akalnya akan berlipat-lipat menjadi lebih cerdas. Dan Nabi kita dikenal sebagai aqalun nas, paling cerdasnya umat manusia. Kecerdasan para intelektual, kecerdasan para ilmuwan, kecerdasan para saintis, kecerdasan para filosof, semua itu hanyalah seciprat dari kecerdasan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatan kepada Allah akan menjadikan siapapun semakin cerdas. Nah, di manakah tempat gugurnya bunga-bunga yang diembus oleh angin itu? Fauqa ru'usis syaribin, di atas kepala para peminum, di atas kepala orang-orang yang menenggak anggur rohani, dijatuhkan. Jadi ada apa? Ada persembahan cinta dari Allah Ta'ala kepada orang yang menenggak anggur rohani, orang yang menenggak arak spiritual itu. Ada salam damai dan cinta dari Allah Ta'ala yang disimbolkan dengan gugurnya bunga-bunga itu. Jadi ya, coba kita bayangkan bagaimana orang mabuk anggur misalnya. Bagaimana mereka merasakan kenikmatan yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau anggur duniawi saja bisa membuat orang mabuk gitu ya, dan bisa melepaskan orang dari penderitaan hidup walaupun sementara, apalagi anggur rohani gitu ya. Siapa orang menenggak anggur rohani, dia akan terbebaskan dari duka lara dunia dan duka lara akhirat sekaligus. Karena itu tenggaklah anggur rohani itu yang jauh lebih memakbulkan dibandingkan dengan anggur hijau dan anggur merah manapun di dunia ini. Tidakkah kita merasa iri dengan para sufi ketika setiap saat mereka menenggak anggur rohani dan mengalami kemabukan ilahi itu? Kita perlu membaca puisi para sufi yang sudah merasakan tergila-gila kepada Allah, termabuk-mabuk kepada Allah. Lalu kita mencoba untuk merasakan apa yang sedikit mereka tuliskan dalam puisi mereka tentang pengalaman mabuk anggur rohani itu. Kita akan mengatakan sebagaimana mereka, oh Allah kekasihku, oh Allah asal usul dari seluruh cintaku, Allah yang merupakan asal usul dari seluruh cinta alam raya. Ya Allah, terimalah ini cinta ala kadarnya kepadamu dari seorang pecinta yang nasibnya rombeng di jalanan-jalanan hidup ini. Jadi kita belajar menumpahkan adanya kalimat-kalimat kemabukan itu, baru kita belajar merasakan seperti apa nikmatnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu. Angin berhembus dan menggugurkan bunga-bunga di atas kepala para pemabuk. Jadi ini mutlak wajib ditafsirkan agar tak disalahpahami. Jadi yang disebut dengan anggur di sini, ini bukan perasaan anggur, bukan. Ini murni rohani, murni spiritual. Karena itu tidak ada zat minuman anggurnya, gitu loh. Mabuk anggur rohani itu tumbuh karena gejolak cinta seseorang kepada Allah Ta'ala. Nah,
Kira-kira sulit atau mudah jatuh cinta kepada Allah? Kita ini memiliki dimensi roh, ya. Dimensi roh ini yang memungkinkan kita untuk jatuh cinta kepada Allah. Jangan dibayangkan bahwa dari dimensi jasmani kita yang terlepas dari dimensi rohani, kita kemudian bernafsu kepada Allah sebagaimana bernafsu kepada sesama. Bukan itu. Bukan itu. Jadi, coba begini aja ya. Di mana sesungguhnya kampung asal usul kita? Kalau langit dan bumi bukanlah asal usul kita, di mana coba? Kita ini yang berada dalam ruang, ini berasal usul dari tanpa ruang, dan tanpa ruang itu Allah. Kita yang berada di sebuah tempat seperti malam ini di sini, dari mana kita datang? Dari tanpa tempat, dan itu Allah, gitu loh. Allah. Coba kita ingat-ingat kembali ya. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Coba ingatkan kembali mereka pada hari-hari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita perlu menelusuri kembali kampung asal usul kita yang hakiki, yang bukan ruang, yang bukan tempat, yang bukan berada di dalam satu arah, bukan. Kita menyusuri kembali, dan itu diperlukan adanya kesucian rohani kita. Diperlukan adanya kesucian jiwa kita, diperlukan adanya kecintaan. Hanya orang-orang yang memiliki itu yang bisa menelusuri kampung halamannya, yaitu asal usul kita itu. Jadi karena itu jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa tentram kalau kita belum sampai menyusuri kampung asal usul kita itu. Jadi karena itu orang semakin jatuh cinta kepada Allah sebagai asal usul, orang itu semakin merasa terasing di dunia ini. Terasing. Makanya kalau sabda Nabi kan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing. Jadi artinya ini bukan kediaman kita, bukan. Karena itu jangan terlalu kerasan di dalam kehidupan ini. Para wali sudah dari dulu menyatakan, ini bukan rumahku, rumahku yang di sana, di luar segala ruang. Karena itu jangan terlalu kerasan. Ini bukan tempat tinggal kita, ini hanyalah tempat kita melintas. Au abir sabilin, kita hanyalah melintas jalan dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya, melintas. Ini, jadi karena itu kita harus tidak puas kalau kita menyembah Allah itu kok tidak ada getar cintanya. Wajib tidak puas. Kenapa? Karena kita ini makhluk istimewa yang memang dicetak oleh Allah Ta'ala untuk memiliki kemungkinan menampung cinta. Kita itu bukan malaikat. Malaikat tak bisa menampung cinta. Kita ini manusia satu-satunya makhluk yang dimungkinkan untuk bisa menampung cinta. Caranya apa? Bersihkan hati kita dari gemuruh nafsu. Karena nafsu itu merupakan imitasinya cinta atau kepalsuan cinta. Bebaskan diri kita dari kotor dan gemuruh nafsu, maka dari situ nanti akan muncul benih-benih dan tunas-tunas cinta itu. Ya. Coba, bisakah ini dirasakan? Ja'al Habib, kekasih datang, wasabal madam, dan kemudian kekasih itu menuangkan arak. Di mana? Fi aqdail haibah, di kendi-kendi, di gelas-gelas para pecinta. Bisakah kita merasakan bahwa setiap saat sesungguhnya Allah Ta'ala menuangkan arak cinta di kehidupan kita, di cawan-cawan hidup kita, di gelas-gelas hidup kita? Bisakah? Kalau kita bisa makan dan minum, apakah Allah Ta'ala memberikan kepada kita dengan pamrih? Oh tidak. Allah Maha Suci dari pamrih. Beda kalau kita mentraktir kawan-kawan, boleh jadi karena ada pamrihnya itu. Minimal kita merasakan ketika mereka bilang, oke bos, makasih bos. Kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita makanan minuman, itu dasarnya apa?
Allah tidak memiliki dasar apapun dalam bertindak kecuali cinta itu sendiri. Akan tetapi betapa sering cinta Allah kepada kita tak direspon sebagaimana semestinya. Allah memberikan karunia kepada kita, tak mengharapkan sembah sujud kita, sama sekali tidak mengharapkan kepatuhan kita. Allah tak butuh kepatuhan kita, tak butuh ibadah kita, tak butuh sembah sujud kita. Allah memberikan segala sesuatu dengan mengajarkan, inilah cintaku yang murni. Karena itu belajarlah engkau bagaimana bisa jatuh cinta kepadaku. Ta'allam bukaya. Bagaimana terusannya? Ta'allam bukaya wa nuhya hamam. Pelajarilah tangisanku dan merataplah engkau wahai burung merpati. Ambillah pelajaran-pelajaran cinta. Ta'allam bukaya. Pelajarilah tangisanku, tangisan yang muncul karena kerinduan, bukan kalah terhadap ganasnya persoalan kehidupan. Pelajarilah air mataku yang meleleh atas nama cinta. Coba berapa lama kita tidak pernah menangis karena cinta? Coba pernahkah kita merasakan air mata tumpah karena cinta? Air mata yang tumpah karena cinta bukan air mata kecengengan seseorang, tapi itulah air mata yang paling berharga di hadapan Allah Ta'ala. Yang tidak boleh kita lakukan adalah air mata tumpah karena kita dinistakan oleh persoalan kehidupan. Gak boleh, gak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang tegar di hadapan persoalan hidup ini. Jangan gampang menangis. Tapi di hadapan Allah Maha Kekasih, kata Maulana Rumi, jadilah seperti anak-anak yang gampang menangis. Bisakah kita bersujud, larut dalam sujud, lantas kita menangis karena merasakan nikmatnya sembah sujud itu? Atau hati kita bebal, bersujud sekian puluh tahun tak pernah tahu rasanya nikmat menangis itu seperti apa? Ta'allam bukaya wa nuhya hamam. Ja'al Habib, kekasih itu datang. Nah, Allah Ta'ala itu ya, di hadapan para sufi itu dirasakan sebagai kekasih yang senantiasa datang. Coba, pernahkah kita merasa didatangi oleh Allah Ta'ala dan dengan istimewa Allah mencurahkan cintanya kepada kita? Atau kita menyembah Tuhan yang jauh, Tuhan yang gaib, Tuhan yang sama sekali tidak kita rasakan? Jadi itu pentingnya melipat jarak, dan jarak rohani itu bisa terlipat oleh energi kerinduan dan cinta. Makanya dibiasakan, ya Allah, ingin rasanya jatuh cinta kepadamu sebagaimana para kekasihmu. Ya Allah, tolong tumbuhkan benih dan tunas cinta di hatiku, agar sembah sujud kepadamu tak membosankan, tidak terasa hambar. Ya Allah, gitu loh ya. Jadi minimal kita imajinasikan bahwa kita bisa bersembah sujud dengan cinta. Jadi kalau kita belum merasakan, minimal kita berimajinasi. Karena imajinasi itu merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Berimajinasilah. Jadi ketika kenyataan cinta tak kunjung tiba, berimajinasilah seolah-olah kita membayangkan bahwa kita sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena pengajian kitab seperti ini membutuhkan pengalaman. Ini tidak berbicara konsep. Ini butuh untuk bisa dialami. Ja'al Habib, datang kekasih. Sementara belum tahu rasanya seperti apa kekasih datang. Jangankan kekasih Allah Ta'ala yang datang, kekasih manusia tak kunjung datang. Gimana bisa membayangkan?
sepi dari cinta, sepi dari kerinduan. Tidak ada orang yang merindukanmu, yang mencintaimu. Begitu kosong dan ngeri jiwamu. Ya, jadi itulah. Jadi ini penting untuk diolah menjadi sebuah pengalaman. Minimal diolah menjadi sebuah imajinasi. Minimal seperti itu. Datang kekasih. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah dikonotasikan dengan kekasih, pasti ini oleh orang yang memang sudah jatuh cinta kepada Allah. Pasti. Ja'al Habib, kekasih datang. Nah, dari mana datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Tentu saja karena Allah tidak terbatas, datang dari kemutlakannya, menyapa diri kita yang nisbi, yang terbatas, disapa. Dari saking belasnya Gusti Allah, Allah yang mutlak itu, yang tidak bisa diringkus oleh definisi apapun sebenarnya. Kemudian datang menyapa keterbatasan kita, menyapa kenisbian kita. Kapankah Allah datang? Yaitu ketika kita merasakan kemahadekatan Allah. Tanpa merasakan kemahadekatan Allah, sesungguhnya Allah maha dekat, tapi tak kunjung dirasakan. Nah, ketika tak kunjung dirasakan, itulah apa yang disebut sebagai jauh. Jadi, karena itu jauh dan dekat itu berkaitan dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan jarak. Tapi hadirkah di hati kita? Salah seorang umat dari Nabi Isa bertanya kepada nabinya itu, "Ya Masih Allah, ya Ruh Allah, aina Allah?" Allah itu di mana, Nabi Isa? Beliau menjawab, "Fi qalbil mu'min," di hati orang yang sungguh beriman. Bisakah kita menyimpan kehadiran-hadirnya di sini, di hati ini? Dan jauh lebih itu kita rasakan dibanding menyimpan kenangan-kenangan dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Nah, hanya hati yang sudah menampung tajalli Allah Ta'ala, hati itu bisa mengatakan, Ja'al Habib, kekasih datang, kekasih datang. Kemudian karena merasakan kedatangan, merasakan kehadiran, merasakan kemahadekatan Allah Ta'ala, orang ini merasakan kegembiraan tak terkira-kira. Itu yang disebut dengan kemudian dituanglah arak-arak cinta itu di kendi-kendi para pecinta. Jadi idiomnya pakai istilah kendi, gelas, arak, mabuk, gitu loh, kekasih. Gitu. Itu dekat dengan orang-orang yang mengalami kecintaan tak terpermanai, kerinduan yang betul-betul menggelegak, itu akrab. Sementara di hadapan orang-orang yang tak pernah merasakan, maka istilah-istilah tadi itu muncul sebagai idiom-idiom yang kosong. Ini enggak ada getaran juga ketika disebut kedi, arak, bunga-bunga berguguran. Nah, itu pentingnya kita apa? Meletakkan rasa di balik kata-kata. Jadi kalau kita mendengarkan kata cinta, lantas ada respon berupa getaran hati, berarti kita sudah bisa menjangkau kata dengan pengalaman. Kalau kita mendengarkan tentang adanya tua atau arak, lantas kita merasakan adanya kemabukan seberapa pun presentasenya kepada Allah Ta'ala, berarti kata-kata itu sudah bisa kita jangkau dengan pengalaman rohani kita. Itu pentingnya kita mengolah kata-kata menjadi bagian dari pemahaman, menjadi bagian dari rasa. Dituang. Nah sebenarnya Allah Ta'ala itu senantiasa menuangkan arak-arak cinta sebenarnya. Cuma tergantung kepada kapasitas kita untuk merespon. Coba, bisakah kopi-kopi itu diminum atau teh-teh itu diminum itu sebagai arak cintanya gitu. Coba pahami, datang dari mana itu sesungguhnya? Kopi-kopi dalam gelas, teh-teh dalam gelas, dari mana? Kalau tidak datang dari kemurahan Allah Ta'ala. Lewati saja takmir masjid, jadi enggak usah dibaca. Artinya apa? Itu datang dari tangan kemurahan Allah Ta'ala. Adapun takmir masjid itu hanya dipakai, itu aja. Lewati saja. Jangan terpukau-pukau kepada takmir masjid, itu cuma tangan-tangan Allah Ta'ala saja.
Langsung rasakan, dari mana ini ya Allah kalau tak dari Engkau? Tangan kemurahan-Mu telah menjangkauku yang berada di sini. Nah, kalau cara minumnya dengan rasa seperti itu, dijamin mabuk anggur rohani. Kalau caranya seperti itu. Tapi kalau cuma gelas berisi kopi itu cuma dipahami sebagai kopi saja, dilihat sebagai kopi saja, bukan dari tangan kemurahan Allah Ta'ala, ya cuma rasanya sampai di situ, nggak sampai di Allah. Padahal ya, salah satu taktik bagaimana karunia itu bisa datang kepada kita dengan sangat mudah, itu adalah ketika kita mengkonsumsi rezeki itu, saksikan itu sesungguhnya dari tangan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau sampai bisa menyaksikan seperti itu, maka dijamin rezeki-rezeki yang akan mendatangi kita, bukan kita yang memburu rezeki, bukan. Ya abdi, idza lam aghib fi aklika qata'tuka anis sa'ilahu. Firman Allah Ta'ala, wahai hambaku, ketika engkau mengkonsumsi makanan atau minuman dan aku terlihat jelas di penglihatanmu itu, karena semua itu merupakan bentuk dermaku, maka tidak akan kubiarkan engkau memburu rezeki-rezeki itu. Biarlah rezeki-rezeki itu yang aku datangkan kepadamu. Jadi cara untuk bisa mendapatkan rezeki yang mudah itu begitu sebenarnya. Jadi tidak terlalu sulit kan, kalau cuma menyaksikan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Nah, karena itu sesali sesesal-sesalnya kalau ternyata itu lewat begitu saja tanpa adanya rasa bahwa itu derma Allah Ta'ala. Sesal itu, ya Allah, kok cuma minum, makan terus ya? Kok nggak bisa menyaksikan bahwa itu adalah karunia Allah, itu tangan kemurahannya? Kok tidak bisa? Sesali itu kalau sampai tidak bisa. Karena itu kalau kita mengikuti hikam itu mengatakan, ketika orang memberikan sesuatu rezeki kepadamu, jangan kau ambil sampai kau menyaksikan bahwa itu sesungguhnya adalah tangan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu itu yang sudah siap untuk kita konsumsi, kita makan, kita minum, tapi kita belum menyaksikan itu di tangan kemurahan Allah Ta'ala, jangan dimakan dulu mestinya, jangan diminum dulu. Walaupun kita misalnya beli di warung misalnya, kalau belum sampai menyaksikan itu merupakan wujud dari tangan kemurahan Allah Ta'ala, jangan diambil dulu. Itu berarti apa? Berarti aktivitas makan dan minum itu tidak ada transendensinya di situ, tidak melibatkan Allah di situ. Jadi, betapa berbeda kualitas ya antara satu orang dengan orang lain dalam perkara makan itu. Syekh Suhrawardi menyatakan dalam kitabnya Awariful Ma'arif, khusyukku kepada Allah ketika aku makan tidak kalah dengan khusyukku kepada Allah ketika aku sholat. Nikmat, hebat. Itu yang disebut dengan sholat daim ya, sholat yang abadi dialami oleh seseorang ketika seluruh aktivitas orang itu murni merupakan tawajuh kepada Allah Ta'ala. Makanya ngaji seperti ini kalau sekalian bisa dirasakan, ini bisa lebih bermutu ketimbang berzikir dengan membaca kalimat-kalimat zikir itu. Kalau sambil dirasakan ya. Kalau tidak dirasakan, mending berzikir, dapat pahala zikir walaupun tak sampai di hati. Di lisan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala zikir. Tapi kalau ngaji seperti ini langsung dirasakan dengan berbagai macam varian dan suasana cintanya itu, ini jauh lebih bermutu ketimbang zikiran. Ketika tadi disebutkan tentang anggur rohani, kita merasakan adanya ketergila-gilaan kepada Allah Ta'ala, ini lebih bermutu ketimbang zikiran kalau begitu. Jadi ada diskusi yang lebih bermutu ketimbang zikiran, ada ngaji yang lebih bermutu ketimbang zikiran, yaitu ketika sudah bisa merasakan apa yang dikaji dan apa yang diskusikan itu. Bab cinta ya, ini separuh bait. Berikutnya, fadhahaba, maka menjadi lenyap asumbulun nadir, apa bulir yang ranom itu, bironokil atarin,
lantaran pesona para perlente. Ya. Jadi gini lah ya, al-atarin ini ya, para perlente ini atau orang-orang yang senantiasa diliputi oleh wewangian. Jadi ini jangan dipahami sebagai perlente yang tampil di mal-mal itu, bukan. Ini perlente ilahi maksudnya ya. Ini orang-orang yang senantiasa diliputi oleh keharuman spiritual. Ya Pak, Nabi itu kan, Nabi kita itu keringatnya lebih harum ketimbang minyak wangi manapun di dunia. Nah, jadi perlente yang dimaksud adalah orang yang senantiasa diliputi wewangian rohani, yang terkadang wewangian rohani itu muncul sebagai wewangian indrawi, wewangian yang konkret, yang nyata. Gak usah Nabi ya, gak usah Nabi. Salah satu karamahnya Tuan Guru Ijai di Kalimantan itu adalah beliau senantiasa tercium wangi oleh orang-orang di sekitarnya walaupun tidak menggunakan minyak wangi atau parfum apapun. Nah, itu baru wali loh padahal ya. Bagaimana dengan sang Nabi yang satu saat ketika Nabi itu tidur, itu keringatnya dikumpulkan oleh seorang perempuan bernama Ummu Hani, kemudian dimasukkan dalam botol. Dan perempuan ini, ibu ini merasakan wangian luar biasa. Nabi yang sebenarnya tahu bahwa sedang diambil keringatnya atas nama belas kasih dan derma beliau diam saja biar tetap dikira tidur. Nah, baru setelah rampung beliau itu menyatakan dibikin minyak wangi ya. Iya. Dan itu lebih wangi dibandingkan parfum manapun itu. Itu yang disebut apa? Ini yang dikonotasikan sebagai al-atarin atau perlente secara rohani itu begitu. Jangan dibayangkan hanya orang-orang yang gaya-gaya tok itu. Bukan ke sana. Ini pembahasan kitab tasawuf lah ya. Jadi jangan disebut kata-kata perlente wanora ya pasti. Bukan, enggak ke sana. Jadi orang yang rohaninya senantiasa wangi, orang yang senantiasa harum batinnya, dan harum itu kadang muncul menjadi keharuman indrawi. Nah, adanya bulir-bulir yang ranom itu bisa lenyap kalah pesona dibandingkan dengan pesona para perlente ilahi. Orang-orang yang wangi secara rohani bisa kalah pesonanya. Saya pernah diceritai oleh seorang kawan ya, yaitu seorang Habib Nadir dari Jakarta ya. Nah di Jakarta itu kan ada seorang kekasih Allah, Habib yang nyentrik, yaitu Habib Sehan ya, Habib Sehan Al-Bahar. Nah itu satu saat pernah duduk berdampingan dengan grup musik, yaitu grup gambus yang dipimpin oleh Habib Mustafa. Sini misalnya grup gambus dan memainkan nomor-nomor lagunya yang paling menawan. Nah, di sini Habib Sehan sendiri. Di sana penonton. Nah, penonton itu semuanya menghadap ke sini. Nggak ada yang nonton gambusnya itu loh. Loh, kenapa? Kalah menarik. Nah, sebab orsinil yang di sini nih, orsinil. Artinya apa? Ada wewangian, ada keindahan ilahi yang tidak bisa terjangkau oleh keindahan-keindahan apapun yang fana. Walaupun tentu saja di sana tampil gambusnya itu tentu saja dengan seikhlas mungkin kan begitu. Ya kan? Tapi keikhlasan kan bertingkat-tingkat, kan gitu. Seluruh keikhlasan umat Islam di dunia disatukan. Bandingkan dengan keikhlasan Abu Bakar, masih lebih bermutu keikhlasan Abu Bakar Siddiq. Jadi kan itu di sini disebutkan bulir yang ranom sekalipun, yang merupakan simbol dari segala keindahan itu, dari berbagai macam keindahan itu lenyap di hadapan pesona
para perlente rohani, lenyap. Jadi kalau tidak lenyap berarti apa? Berarti orang yang di depannya itu lebih senang perkara keindahan yang fana dibandingkan keindahan yang abadi, gitu ya. Kalau di pasar malam kita ketemu waliullah misalnya ya, kemudian kita tetap lebih tertarik kepada ayunan, kepada macam-macam itu berarti kita tidak memiliki sen, tidak memiliki rasa rohani yang bagus. Tapi orang yang memiliki hati yang tajam akan memandang sang wali itu di tengah pasar malam jauh lebih menarik ketimbang tontonan apapun. Makanya benar Abu Bakar Siddiq, Kanjeng Rasul, engkaulah yang terindah di dunia. Maka bagi orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi, Nabi itu merupakan puncak surga. Surga itu kalah menarik dibandingkan dengan Nabi, karena keindahan surga hanyalah merupakan bagian dari keindahan sang Nabi. Kalah menarik surga itu. Nah ini jalur-jalur bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya cinta itu. Karena itu belajarlah untuk gelisah kalau cinta itu tak kunjung datang. Karena hati yang gelisah adalah hati yang sudah siap menampung datangnya cinta. Jangan pernah merasa puas dengan hidup yang damai, hidup yang tentram, hidup yang tanpa persoalan. Itu biasanya hidup yang seperti itu karena di dalamnya ada hati yang belum tersentuh oleh duri-duri cinta. Jadi ya, bikin hati ini tidak tentram kalau tidak datang utusan angin dari kekasih itu. Wasafaka dan menumpahkan an-narjisu apa bunga narsis athamilu yang mabuk damal uqala terhadap darah para intelektual. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang mabuk ya, orang mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsepsi-konsepsi para intelektual itu nggak laku loh. Konsepsi-konsepsi para ilmuwan intelektual itu kan lakunya di kampus itu. Di kampus. Sekali berbanding, disandingkan dengan orang yang mabuk ilahi, itu kalah menarik konsep-konsep itu. Kenapa? Konsep-konsep itu berbatas, berjarak dengan apa yang dibicarakan. Sementara orang yang mabuk-mabuk kepada Allah Ta'ala itu bisa sangat detail memahami rahasia-rahasia kita. Mana yang bisa kita pegang? Mana yang lebih kita percaya kalau begitu? Ada orang ya berbicara tentang psikoanalisa, mengikuti mazhabnya Abraham Maslow dengan detail, mengutip berbagai macam referensi di hadapan kita. Terus ada orang yang di sini ini berbicara persis tentang rahasia kita dan bagaimana cara menyelesaikan itu. Tentu saja kita lebih tertarik kepada yang nyata ini. Sebab apa? Yang di sini konsep kosong. Yang di sini kenyataan tentang diri kita sendiri. Kan itu. Jadi jangan terlalu lama jatuh cinta kepada konsep-konsep kosong itu. Belajarlah untuk bisa merasakan ilmu yang kita miliki atau ilmu yang sedang dijabarkan itu. Malam yadzuk lam yadri, orang yang tak merasakan terhitung tidak tahu. Biarpun konsepnya itu segudang. Jadi karena itu kalian para jomblo, saya hitung tidak tahu apa-apa tentang rumah tangga, walaupun sudah menghatamkan ratusan buku tentang rumah tangga. Gak paham kalian, gak paham. Saya tidak akan pernah percaya, karena saya sudah mengalami bertahun-tahun dan kalian belum menyentuh ujungnya sekalipun. Malam yadzuk lam yadri, orang yang tak merasakan terhitung tidak tahu. Jadi konsep-konsep yang berjarak dengan kenyataan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya itu bukan konsep, itu sudah dialami oleh beliau. Apa yang disampaikan oleh Maulana Rumi ini sudah dialami oleh beliau. Kekasih datang dan menuangkan arak di kendi-kendi para pecinta, itu dialami.
Bukan hanya merupakan ungkapan imajinasi semata, bukan. Ini sudah dialami. Bahkan yang dialami ini, yang dituliskan ini hanyalah merupakan bagian dari sekian yang dialami. Bagian kecil ini masih. Maka karena itu kita belajar tergugah. Hanya dengan tergugah kita akan menempuh perjalanan rohani. Kalau keterangan-keterangan ini hanya di-saving, hanya disimpan di dalam pikiran, dalam ingatan, maka kita tidak akan tergugah untuk menempuh perjalanan rohani. Tapi ketika kita sudah mulai tertarik, kita akan melakukan usaha-usaha untuk itu. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita mengamalkan ilmu itu, tertarik untuk mengamalkan ilmu itu, untuk mengalami, untuk menyelami, bahkan untuk mabuk dengan ilmu-ilmu itu. Jadi karena itu 100 akal, 1000 akal, tak terhingga akal, itu menjadi padam di hadapan orang yang sedang berlumuran darah cinta. Padam itu. Jadi makanya kalau orang itu hatinya bagus ya, hatinya sudah bersih itu bisa tahu, mendengarkan orang itu bisa merasakan ini konsep kosong, cek kosong, atau ini sudah diamalkan sama yang mengucapkan ini, itu bisa paham. Karena itu ada seorang wali yang muak betul ketika di depannya ada orang berbicara tentang mahabbah, ma'rifat, gitu loh. Muak sekali. Kenapa? Itu cuma hasilnya baca-baca dan tidak dialami. Nah, karena itu, wis diam. Jadi nggak menarik. Kenapa? Karena tidak lahir dari adanya pengalaman. Sementara orang-orang yang berbicara lahir dari adanya pengalaman itu betul-betul menggugah. Yang tak tergugah itu hanya karena memang hatinya belum terbuka. Coba di hadapan Nabi, siapapun pasti terharu kepada beliau, tergugah, bergetar oleh beliau. Andaikan orang-orang di depan beliau itu hatinya masih dimungkinkan untuk dibuka, pasti tergugah. Kalau orang seperti Abu Jahal karena memang sudah tertutup rapat, nggak ada getaran sama sekali. Nggak ada getaran sama sekali. Jadi bukan karena Nabi itu kurang memukau di hadapan Abu Jahal, bukan. Tapi karena memang tidak ada kemungkinan hati dia itu untuk terbuka. Sehingga tidak ada ketergetaran sama sekali. Tapi di hadapan orang yang istiqdat atau kesiapan rohani itu bagus, oh Nabi itu kenikmatan atas kenikmatan. Makanya disebut sebagai an-ni'matul uzma. Nabi itu kenikmatan paling agung. Beliau adalah al-ayatul kubra, ayat terbesar. Beliau itu. Nah, inilah ya pentingnya kita terus melakukan migrasi spiritual, melakukan transendensi, melakukan upaya untuk bisa mengalami apa yang diketahui. Bisakah kita ketika menyebut Allah, lantas alam raya ini serasa penuh dengan Allah? Allah serasa penuh dengan Allah. Allah yang terdekat, tidak ada apapun yang lain yang lebih dekat lagi. Allah segala-galanya. Karena itu bagi orang-orang yang sudah mengenal dan merasakan Allah, Allah itu maha terpuji. Apakah orang marifat itu dapat bencana atau dapat karunia? Allah tetaplah maha terpuji. Dan itu dirasakan. Itu dirasakan. Jadi karena itu ya, orang kalau sudah masuk kepada ilmu rasa ini, maka orang ini bergabung dengan para nabi, bergabung dengan para wali. Ilmunya sudah ilmu rasa, bergabung. Absyir bimuwafaqatin nabiyyin, bergembiralah dengan adanya perjumpaan dengan lingkaran para nabi itu. Akrab, dekat. Jadi orang seperti ini akan senantiasa nikmat, akan senantiasa lezat hidupnya. Nikmat terus, lezat terus, sehingga orang ini merasakan adanya kenikmatan-kenikmatan yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan, dijelaskan, diterangkan, tidak. Kenikmatan yang di atas seluruh kata-kata dan kalimat-kalimat. Bahkan puisi, walaupun dalam hermeneutika puisi itu paling mewakili rasa manusia, puisi itu pun juga tetap kedodoran untuk menampung keseluruhan rasa itu. Kedodoran. Iya. Ada gambaran sudah bagaimana kita melintas dari konsep kepada realitas cinta. Ada gambaran. Nah, kalau belum ada gambaran, cobalah
jatuh cinta kepada siapa saja, kepada apa saja. Jangan terlalu ditutup hatinya, jangan terlalu ideal. Kalau tidak begini tidak mau tergetar. Coba sebagai apa? Sebagai permulaan untuk membuka pintu hati yang sekian lama tertutup itu. Jatuh cintalah. Nanti akan kita senantiasa mengingat apa yang kita cintai itu. Kemudian lakukan transendensi. Bukankah asal usulmu adalah Allah? Itulah sebabnya, rahasianya. Kenapa aku jatuh cinta kepadamu? Andaikan kau tak tertambat dengan Allah, bagaimana mungkin aku jatuh cinta kepadamu? Kau hanyalah merupakan perantara belaka. Diolah, terus diolah seperti itu. Jadi dibuka hati, tempuh pertaubatan. Sebab dengan keinsafan orang bisa menumbuhkan adanya benih cinta itu. Dibuka hati, buka untuk pertaubatan. Belajarlah untuk jenuh dengan apapun selain Allah Ta'ala. Kau tidak menarik. Hanya ketika Allah hadir pada dirimu kau jadi menarik. Jadi hidup itu jangan yang biasa-biasa itu loh. Kalau yang biasa-biasa itu bisa gampang stres. Jadi hidup itu yang berkelas, yang ada nuansa cinta ilahinya, yang bisa menjadikan kita memandang apapun yang lain ini fana, ini sementara. Aku tidak mau jatuh cinta kepada yang sementara. Baca berulang-ulang apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Inni la uhibbul afilin. Aku tidak cinta kepada yang terbenam. Alias aku tidak cinta kepada segala yang fana. Aku tidak jatuh cinta kepada itu semua. Inilah uhibbul afilin. Kita akan menemukan kekasih yang abadi, keindahan yang abadi, yang tidak ada batasnya. Nah, kita dimungkinkan untuk sampai ke sana karena kita diciptakan atas nama cinta. Minimal secara lahiriah kita ini adalah bukti dari cinta bapak dan ibu kita. Kenapa kok kita tidak tumbuh atas nama cinta? Bukankah proses cinta kita itu adalah cinta? Kalau di dalam puisinya Sapardi itu disebutkan ketika sepasang kekasih sudah menempuh pernikahan, sudah tua, tapi ternyata getar cinta ketika pertama kali ketemu itu masih ada. Kekasih, di lehermu masih ada bekas gigitanku. Jadi mengingatkan nuansa-nuansa yang dulu. Itu mencoba mengabadikan segala yang fana. Nah, ruang kemungkinan bagi kita itu terbuka lebar. Karena itu jangan menjadi makhluk-makhluk pamrih. Apa-apa harus begini, harus dapat ini, harus dapat itu. Jangan jadi makhluk-makhluk pamrih seperti itu. Kita belajar untuk menempuh lorong kesucian kita. Itulah lorong cinta. Oke? Saya kira ini yang saya sampaikan. Ada sekitar sudah 1 jaman. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, sekarang kita ekspresikan ya kecintaan kita kepada orang yang paling berjasa kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Andaikan bukan lantaran beliau, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada. Sebab tujuan dari kehendak Allah yang paling inti adalah diciptakannya beliau, kekasihnya itu Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu bebaskan diri kalian dari cengkraman HP. Fokuskan pikiran kita kepada orang yang menjadi sebab Allah menghendaki kita hidup di dunia ini. Fokuskan ke sana, dan jasa-jasa beliau tidak akan pernah bisa kita balas sepanjang kehidupan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah rampung kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita. Moga-moga sisa umur kita semakin bermakna, bernilai, bermutu di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.